Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di bahasan tentang masalah sholat. Pada pertemuan yang lalu pembahasan kita terkait dengan hal-hal yang dibolehkan dalam sholat yang berkaitan dengan perbuatan. Kita teruskan tentang ucapan-ucapan atau perkataan yang semisalnya yang dibolehkan di dalam sholat. Artinya ketika kita mengucapkan sesuatu tidak menjadikan sholat kita ini batal. Di antaranya yang pertama adalah al-fathu alal imam, yaitu memberitahukan bacaan imam. Jadi memberitahu bacaan imam ini tidak membatalkan sholat kita. Idza lubisa alal imamu fil qiraah, ketika imam itu salah dalam membaca. Nah, bagi yang ada di belakangnya maka dia boleh untuk membetulkannya. Dan membetulkan ini tidak menjadikan batal sholatnya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Ia menuturkan Nabi SAW ketika itu sholat, kemudian beliau membaca beberapa surat. Falu bisa alaihi, dan beliau lupa. Falamma insarafa, kemudian ketika selesai, qala li Ubay, beliau mengatakan kepada Ubay, sholaita ma'ana, apakah kau salat bersama kami wahai Ubay? Ubay yang dimaksud sini adalah Ubay bin Ka'ab. Qala Ubay menjawab, na'am ya. Qala fama mana'aka, kemudian Nabi bertanya, apa yang menghalangimu untuk memberitahu aku bacaan yang lupa yang dimaksud begitu. Jadi maksud Nabi SAW itu adalah bahwa diperbolehkan kalau seandainya imam itu lupa baca bacaan, kemudian sang makmum itu memberitahu, maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan sholatnya. Baik, ada beberapa faedah terkait dengan membetulkan atau memberitahukan bacaan imam. Pertama adalah yang bagi Allah yuftaha alal imam mata mayoratitu tilawah. Kita nggak boleh ketika imam itu sedang mengulang-ulang bacaannya, artinya masih tarodud, itu dia masih mencoba untuk mencari yang dia lupa, terus dia ulang-ulang, maka bagi makmum diam saja. Jadi tidak usah nyaut. Terkadang kan enggak, imam lagi ini malah makmum nyaut, akhirnya jadi apa? Jadi buyar hafalannya, kadang begitu. Li'annahu rubbama tadzakkara bi nafsihi fa huwa aula, karena bisa jadi dia mengingat, dia ingat pada dirinya sendiri, maka itu lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah la yuftahu 'alal imam idza sakata wa lam yataraddad fil qiraa'ah illa idza ta'akhkhara fi sukutihi. Jadi ketika imam diam jangan langsung memberitahu, biarkan saja dulu. Biarkan saja dulu. Kalau dia sudah diam lalu kemudian dia tidak mengulang-ulangi lagi agak lama, maka baru kita memberitahu imam. Begitu. Barangkali ketika itu imam itu sedang berpikir, coba mencari apa yang dia lupa.
Nah, makanya kita tidak harus langsung memberitahu. Terkadang kan enggak, mentang-mentang yang lupa wadduha saut-sautan. Coba kalau yang lupa bacanya Al-Baqarah, diam semua. Ya. Karena nggak ada yang bisa membetulkan begitu, Pak. Ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi ada fikihnya, ada caranya saat kita mendapati imam itu lupa dalam bacaannya. Begitu. Kemudian yang ketiga, la yuftahu 'alal imami idza akhta'a fil qiraati ma lam yakun khata'un yughayyirul makna. Jadi jangan memberitahukan imam ataupun membetulkan imam dalam kesalahannya ketika membaca selama kesalahannya itu tidak merubah arti. Ya. Tidak merubah arti. Cuman yang jadi masalah sekarang yang dimaksud tidak merubah arti yang bagaimana? Ketika imam dari sisi makharijul hurufnya, ketika melafadzkan hurufnya tidak benar, bukankah itu menyalahi arti semua? Ya, ketika kha, ya, ketika ha dibaca kha, ketika qaf dibaca kaf, ya, ketika ha dibaca ha, nah itu semua menyalahi arti, Pak. Ketika dha, ya, dha dibaca seperti za, ya. Ketika za dibaca seperti ja, ya. Ijaja bukan idaja, ya. Nah jadi seperti itu. Nah kalau seperti itu maka ya seharusnya sebagai imam harus belajar lagi dalam memperbaiki bacaannya. Jadi seperti itu, ya. Terus belajar. Selama masih belajar ya tidak mengapa andaikan ada kesalahan. Yang penting dia masih dalam taraf belajar. Semua orang belajar. Saya belajar, antum semua belajar, semuanya kita belajar. Ya. Cuma saya ada kesempatan saja sekarang untuk sama-sama kita mengkaji kitab Sahih Fikih Sunnah. Tapi pada hakikatnya saya pun belajar dan antum sekalian di sini belajar. Jadi begitu, ya. Jadi nggak ada yang dilebih-lebihkan lah. Ya, makanya nggak usah cium tangan saya, nggak usah apa itu, nggak perlu. Ya. Jadi begitu. Yang berbarokah ilmunya, ya, bukan sayanya. Ilmunya yang berbarokah, insya Allah. Gitu. Baik, itu 3 faedah terkait dengan masalah membetulkan bacaan imam. Kemudian yang kedua adalah tentang ucapan yang masih diperbolehkan dalam sholat, yaitu tardadul ayati fi sholati at-tatawwu, yaitu mengulang-ulang ayat dalam sholat tatawwu. Ya. Ada ayat yang dia ulang-ulang, ya. Seperti contohnya ketika sholat tarawih yang dijaharkan, kan ada ayat berupa penekanan, misal tentang adab, ya, ataupun tentang kenikmatan dari Allah, ya, maka itu boleh. Contoh dalam surat Al-Maidah ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ulang-ulang, jika kau mengadab mereka, ingat ya Allah, mereka hamba-hambamu. Terus ingat itu, ya. Ataupun dalam surat Al-Jathiyah ayat 21 sini dicontohkan, kan, ya. Ada Tamim Ad-Dari, ya. Ini seorang sahabat Nabi, ya. Tamim Ad-Dari itu pernah dengar nggak? Tamim Ad-Dari itu yang pernah ketemu Dajjal, ya. Ketika dia sedang berlayar, kemudian dia diarahkan ke satu tempat, ya, satu pulau yang di situ kemudian dia bertemu dengan Dajjal. Makanya ketika dia pulang dari berlayar mengabarkan itu kepada Nabi, kata Nabi, itulah Dajjal. Jadi begitu. Cuman setelah itu dia nggak tahu arah mana itu tempat, tidak diketahui. Jadi gitu. Itu sahabat Tamim Ad-Dari. Nah, sahabat Tamim Ad-Dari ini pernah suatu waktu ketika dia sholat kemudian mengulang-ulang satu ayat dari surat Al-Jathiyah.
Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Jadi itu diulang-ulang nggak mengapa, karena artinya begini ya, apakah mereka orang-orang yang berbuat kejahatan itu mengira kami akan jadikan mereka itu sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, dalam kehidupan dan kematian mereka? Tentu tidak gitu. Jadi nggak sama antara pelaku maksiat dengan orang yang beriman dan beramal soleh, tidak sama. Kehidupan dan kematiannya tidak akan mungkin sama. Mungkin pelaku maksiat kehidupannya lebih senang, tapi belum tentu kesenangannya dapat menjadikan dia selamat dari neraka Allah. Mungkin bisa jadi kita yang beriman, beramal soleh, kehidupan kita lebih buruk, tapi keburukan kita ini justru menjadikan dosa kita diampuni Allah. Kan gak ada yang tahu, ya kan? Kalau urusan dunia itu semua ujian. Berbeda kalau sudah di akhirat nanti kelak, kalau keputusannya kita di surga, itu sudah bukan ujian tapi kenikmatan. Nah begitu. Jadi diperbolehkan untuk diulang-ulang, itu nggak apa-apa. Ya. Baik. Kemudian ya, ucapan yang masih dibolehkan dalam salat dan tidak membatalkannya adalah al-buka wal annina fi shalah, yaitu menangis atau merintih di dalam salat. Ya. Tapi menangisnya benar karena takut kepada Allah, karena memang mengingat surga dan jannah. Ya. Jadi begitu, itu diperbolehkan. Ya. Ya. Seperti contohnya ya, ketika membaca ayat-ayat terkait dengan masalah azab. Ya. Ya. Contohnya misalnya wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Ya. Adapun orang-orang fasik tempat mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka hendak keluar dari neraka, ya, menepi di tepian neraka, Allah kembalikan mereka lagi ke tengah. Allah kembalikan mereka lagi ke tengah. Tujuannya apa? Untuk merasakan begitu dahsyatnya azab Allah. Ya, u'idu fiha, kami kembalikan lagi. Wa qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka penghuni neraka, dzuqu adzaban. Rasakan ini azab api neraka yang dulu kalian dustakan. Nah itu ya. Jadi ketika itu kita nangis boleh ya. Tapi nangisnya pun enggak perlu ya. Ya. Karena Nabi SAW pernah ketika itu beliau waktu sholat membaca ayat yang isinya adalah tentang azab. Hujan ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Tentang azab. Nah, ini pernah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Sukhair. Ya, ia pernah ya, suatu waktu ingin berjumpa dengan Nabi SAW, tapi beliau sedang sholat. Nah, ia mendengar dalam hatinya, di dalam dadanya Nabi itu ya, azizun ka azizil mirjal. Jadi suara menderu seperti air yang mendidih ketika direbus ya, untuk itu. Karena saking saking ekspresinya itu saat itu ketika beliau membaca ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu diperbolehkan. Ya. Jadi boleh kita menangis, tapi yang menangisnya juga jangan dibuat-buat ya. Jangan dibuat-buat. Kalau memang tidak tahan, berhenti. Ya. Berhenti lalu kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi begitu. Itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah an-nafkhu athna as-salati li hajah, yaitu ya, meniup ataupun bernafas dengan sengaja ketika sholat karena ada hajah. Ya. Itu dibolehkan. Seperti
itu boleh, ya. Itu diperbolehkan. Nah, itu kan suara, ya kan? Itu suara dan itu diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah an-nahnahah fi sholati lil hajah. Ya, berdehem. Ya, berdehem dalam sholat karena ada hajah ataupun ada kebutuhan itu boleh. Ya. Misalnya ingin memberikan isyarat berdehem itu boleh, nggak mengapa. Ya. Tapi kayaknya sih jarang ya. Ya, kayaknya jarang kalau kita berdehem dengan sengaja yang tidak ada sebabnya. Karena kalau mazhabnya Syafi'i, kalau dia berdehem itu sudah masuk ucapan sehingga batal sholat kita. Itu. Makanya kalau tidak perlu dehem bahasa begitulah. Ya. Ya seperti itu. Kalau memang tenggorokan kita gatel ataupun ada sesuatu sebagai isyarat, ya maka itu diperbolehkan. Ya. Karena memang dalam sholat itu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Dalam sholat itu tidak dibenarkan ucapan-ucapan sesuatu, ya, selain apa yang diajarkan di dalam sholat kita, ya berupa bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata al-kalamul yasiru li maslahati sholat boleh. Ngomong sedikit, ya, untuk kemaslahatan sholat itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kita belum pernah bahas tentang ini ya, sujud sahwi ya. Nanti kita akan bahas. Jadi yang kita ambil di sini tentang ucapannya ya. Nanti jangan tanyakan tentang sujud sahwi ya. Jadi pernah suatu waktu, ya, ini kisah sholatnya Nabi, ya, ketika beliau mengimami para sahabat yang lainnya saat sholat asar. Ketika itu Nabi SAW sholat kemudian salam, tapi baru 2 rakaat. Ya. Sehingga pada saat itu ada seorang sahabat yang disebut dengan Dzul Yadain. Ya. Dia berdiri kemudian menunjukkan tangan. Kemudian bertanya, aqasarta sholata ya Rasulullah. Ini kan ucapan. Ya. Saat itu sahabat belum membatalkan. Ya. Apakah engkau mengqasar sholatmu ya Rasulullah? Am nasita atau kau lupa? Mengqasar itu memendekkan sholat. Atau kamu lupa? Maka Rasul SAW kemudian mengatakan, kullu dzalika lam yakun. Ya. Semuanya tidak. Mengqasar tidak, lupa juga tidak. Ya, seakan-akan gitu. Tapi faqal, dia berkata lagi, qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Ya. Tapi ada yang kurang ya Rasulullah. Ya. Maksudnya salatnya kok cuma 2 rakaat aja. Maka fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas, kemudian beliau bertanya juga kepada yang lain, asadaqa Dzul Yadain, apakah benar ini orang? Maka mereka menjawab juga na'am ya Rasulullah. Maka Rasulullah saat itu menyempurnakan salatnya, ma baqiya minas salati, yang tersisa dari salatnya, tsumma sajada sajadatain wa huwa jalisun ba'da taslim. Kemudian beliau bersujud 2 kali sujud setelah beliau salam. Ya. Jadi ini nanti akan kita bahas tentang sujud sahwi, ya. Sujud sahwi dalam salat. Jadi begitu. Jadi ada kalimat aqasarta sholatak ya Rasulullah. Ini kan kalimat di luar daripada sholat kan. Dan itu diperbolehkan kalau memang benar-benar ya dibutuhkan. Ya, jadi tidak mengapa. Memang benar-benar dibutuhkan ya. Jangan mencari-cari alasan biar dibutuhkan. Tidak. Memang benar-benar saat itu darurat, itu diperbolehkan. Ya. Begitu. Tapi kalau kita masih bisa untuk melakukannya tanpa mengucapkan, itu lebih baik. Seperti contoh saat kita sholat, ternyata anak kita kok dekati tempat colokan, ya. Nah, maka ketika itu, ya, seketika kita tahu karena kebetulan colokan itu dapat kita, maka kita raih anak kita, nggak mengapa. Nggak usah, itu kan. Ya. Jadi kalau selama kita masih mampu untuk melakukannya dengan gerakan, itu lebih selamat dibanding kita dengan ucapan begitu. Nah, itu yang kelima.
Kemudian yang keenam jamaah adalah alhamdu fi sholati liman atisa. Mengucapkan alhamdulillah dalam sholat ketika kita bersin itu boleh, tapi menjawabnya itu nggak boleh. Ya. Contoh kita bersin dalam sholat kemudian alhamdulillah itu boleh. Ya. Tapi bagi yang mendengar nggak usah mengucapkan yarhamukallah. Nanti balik lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ntar nggak habis-habis. Ya. Jadi bagi yang mendengarnya sudah tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Nah gitu. Ada satu hadis ini pernah terkait dengan sahabat Rifa'ah bin Malik. Dia pernah menuturkan saat itu dia sholat di belakang Rasulullah. Kemudian dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu ketika sholat. Nah ketika selesai sholat maka Rasul bertanya, manil mutakallim fi sholat? Tadi yang mengucapkan itu siapa dalam sholat? Maka Rifa'ah menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Faqala kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggaman Allah, laqad ibtadaraha bid'atan wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Jadi sungguh para malaikat itu berlomba-lomba. Ya. Ada banyak 30 lebih ya. Mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk membawa kalimat itu dibawa ke atas langit, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Asy-Syaukani bahwa ini menunjukkan disyariatkannya bertahmid meskipun dalam sholat ketika kita bersin. Akan tetapi yang mendengarkan tidak boleh menjawab yarhamukallah. Ini tidak diperbolehkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh jamaah, kemudian alhamdu fi sholati lil amri saril mufrih. Mengucapkan kalimat tahmid dalam salat ketika kita tahu kita sedang mendapatkan kesenangan. Ya. Mungkin saat kita sholat di rumah, Allahu Akbar lagi sholat, kemudian istri teriak, ya Pak, alhamdulillah kita dapat undian, bisa. Udah dapat undian, alhamdulillah. Habis pasang nomor berarti. Ya gitu ya, nggak apa, mungkin dapat hadiah apalah atau dapat rezeki dari mana, alhamdulillah Pak, ada orang yang menghajikan kita. Nah kita dengar saat itu kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu boleh, tidak mengapa. Ini pernah dialami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau pernah mengucapkan hamdalah ketika ia mendengar Rasulullah SAW datang saat dirinya sedang sholat. Begitu, ya, senang sekali ini. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah taklimul musalli wa su'aluhu lil hajah. Ya. Yaitu ucapannya orang yang sholat dan pertanyaannya ketika dia sedang membutuhkannya. Itu dibolehkan. Ya. Seperti kan yang pernah kita ceritakan hadis tentang bukan di sini ya, maaf, di Baitus Salam. Hadis tentang apa? Salat gerhana. Ya. Saat itu semua laki-laki melaksanakan salat gerhana. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah juga ikut. Ya. Asma datang. Asma ini saudarinya. Ya. Kemudian tanya, ya, salat apa nih? Ya. Lalu kemudian Ummul Mukminin Aisyah memberikan petunjuknya, mengisyaratkan dengan tangannya di ke atas langit. Maksudnya adalah salat gerhana. Jadi begitu, ya. Jadi ini diperbolehkan. Wallahu taala alam bishawab. Jadi sebenarnya kalau kesimpulan dari beberapa poin-poin di sini ya terkait dengan ucapan yang diperbolehkan, ini ucapan-ucapan yang ringan. Artinya sebenarnya tidak keluar dari kaidah dalam sholat. Ya, tidak keluar kaidah dalam sholat, sehingga ya masih meskipun tadi ada yang sampai bertanya, ya Rasulullah qasafta sholat, itu masih hubungannya atau kaitannya dengan sholat, bukan yang lainnya. Artinya
Kalau kaitannya dengan yang lainnya di luar sholat, nah maka ini perlu diperdalam lagi atau perlu dikaji kembali. Boleh tidaknya. Tapi yang jelas beberapa kalam di sini, 8 poin ini, ucapan-ucapan di sini masih dalam statusnya itu kaitannya masih tentang sholat, ya. Sehingga karena hajah ataupun kebutuhan maka hal itu diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang tadi sudah kami sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, itulah ya terkait hal-hal yang dibolehkan dalam sholat, baik itu perbuatan kita maupun perkataan kita. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian subjudul yang berikutnya tentang al-manhiyatu fis shalah, larangan-larangan di dalam sholat. Jadi ada larangan-larangan yang ada perkara-perkara yang dilarang di dalam sholat, ya. Ada yang sampai tingkat diharamkan, ada yang hanya sebatas dimakruhkan, ya. Tapi di sini larangan di sini yang tidak membatalkan sholat, cuman dapat mengurangi pahalanya orang yang sholat. Apa saja itu? Pertama adalah al-ikhtisar. Ikhtisar itu kalau orang Jawa bilang walangkrik, berkanca pinggang, ya, begini. Nah, ya, ini mungkin jarang sekali terjadi, ya, orang yang sholat begini itu, ya kan, jarang terjadi. Tapi ketika para ulama membahas tentunya pernah ada kejadian, pastinya, ya, entah sekali 2 kali itu pastinya ada kejadian ketika para ulama itu membahas perkara ini. Jadi berkanca pinggang ini tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW melarang anil khasri fis shalah, berkaca pinggang, meletakkan tangan di atas pinggang, kan? Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi begini, ya. Ini dilarang yang pertama, ya, gitu. Tapi larangannya tidak menyebabkan batal sholatnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian yang kedua adalah raf'ul basari ila sama, yaitu, ya, mengangkat pandangan ke atas langit. Ya. Ketika sholat kita begini ke atas langit. Ya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi ingat sekali lagi, larangan ini tidak membatalkan sholat kita. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim inda du'a'i fi shalah ila sama'i aw la tukhtafanna absaruhum. Jadi sekiranya sebuah kaum itu tidak menghentikan perbuatannya dari, ya, mengangkat pandangannya ketika doa di dalam sholat ke langit, ya, maka, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa akan mencabut penglihatan mereka. Jadi begitu. Nah, di sini para ulama memaknai mencabut penglihatan bisa artinya adalah secara maknawi atau bisa artinya adalah secara hissi. Kalau secara hissi berarti ya benar-benar dicabut pandangannya, atau secara maknawi ya berarti dia tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu jadi intinya mengangkat, ya, pandangan ke atas langit itu hukumnya tidak diperbolehkan. Bisa mengurangi pahala sholat kita. Kemudian yang ketiga, jama'an nadharu ila ma yushghilu fi shalah, melihat hal-hal yang dapat menyibukkan kita dalam sholat. Ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi jamaah sekalian, ya. Kalau sedang sholat, pakailah pakaian yang sekiranya di punggungnya jangan ada tulisan. Itu paling penting, ya. Atau ketika kita memakai sarung, nggak usah mereknya dilihatkanlah, ya. Dibalik saja tidak mengapa, ya kan. Toh juga apa untungnya,
paling sarung mahal-mahal 200.000 kan begitu. Ya, artinya nggak ada faedahnya kan kalau misalnya merek itu ditaruh di bawah, itu kan nggak ada faedahnya. Justru itu mengganggu saudara kita yang sholat di belakang kita. Jadi itu pernah suatu waktu Ummul Mukminin Aisyah menuturkan Nabi saat itu sholat ya, fi khamisatin laha a'lam, pakai baju pakaian yang dimana ada ya gambarnya lah ya. Faqala, maka beliau mengatakan syaghalatni a'lamu hadhi, beliau mengatakan bahwa telah menyibukkanku ya corak dalam pakaian ini ya. Idhabu biha ila Abu Jaham wa'tuni bi Abi Janiyah, jadi bawa ini, kembalikan aja baju ini kepada Abu Jaham, kemudian tuker aja dengan pakaian, meskipun pakaian itu kasar tapi yang tidak bercorak. Nah, jadi pakaian-pakaian yang coraknya terlalu mencolok ya, itu bisa bisa membuat ya, makmum yang di belakang ya, ataupun siapa aja yang melihat itu ketika sholat bisa konsentrasinya buyar. Jadi tidaklah pakai pakaian yang polos-polos saja ya. Kalau sholat mungkin ketika karena kita orang lapangan ya bawa baju ya, bawa baju polos, sarung ya, juga kenakan sarung yang tidak terlalu banyak coraknya lah begitu ya. Intinya adalah bukan haram, tapi perkara itu bisa merusak konsentrasi orang yang sedang sholat di belakang kita begitu. Nah, sedangkan sibuknya pandangan ketika sholat ya, itu dapat mengurangi nilai ibadah sholat kita. Jadi begitu ya. Baik. Kemudian yang keempat adalah al-iltifatu li ghairi hajah, yaitu melirik tanpa ada kebutuhan. Tiba-tiba melirik saja ke kanan, melirik ke kiri, mau apa? Melirik kanan kiri kan begitu. Saya pernah melihat ada orang sholat seperti itu, karena kebetulan saya saat itu telat ya, jadi makmum yang masbuk. Saya melihat ini orang sholat melirik kanan sini, melirik kiri sini, ini mau apa ya? Kan begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa mengurangi pahala kita ya, bisa mengurangi pahala kita, bahkan kalau keseringan bisa batal begitu ya. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah tentang melirik ya, melirik menoleh lah dalam sholat. Kata Nabi, huwa ikhtilasan yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi, dia merupakan bagian dari pencurian ya, yang dimana hal ini memang ya, diproyeksikan oleh syaitan agar supaya kita ini ya, benar-benar ketika susah untuk diganggu sampai sholatnya batal, paling tidak bisa mengurangi ibadah sholat kita. Ada aja ketika takbir Allahu Akbar, kemudian sampai kita ada yang sholat juga Allahu Akbar, baunya wangi, siapa yang lihat. Ada aja seperti itu ya kan, sikap penasarannya saat itu tuh ada. Nah, itu setan yang ganggu kita. Jadi dia menginginkan bahwa kita sibuk ketika sholat ya, kan seperti beberapa pertemuan kita yang sebelumnya kan, bahwa setan itu sering mengingatkan kita ketika sholat hal-hal yang sebelumnya kita lupa kan begitu ya. Cuma kita ya, jangan sampai ketika lupa terhadap sesuatu kemudian dan nanti aja sholat juga ingat. Nah, ini yang nggak boleh, jangan ya. Nah, itu tidak diperbolehkan karena sibuk untuk mengingat sesuatu di luar sholat ya. Nah, ini kan termasuk hal-hal yang dilarang dalam sholat, tidak diperbolehkan. Merusak konsentrasi itu nggak boleh.
Orang kita menahan dua hal dari dubur dan kubul saja itu makruh hukumnya, ya kan? Tidak boleh. Atau ketika makanan sudah di depan meja, kita mau nyantap ada adzan, kita disuruh makan dulu. Tujuannya untuk apa? Agar supaya ibadah sholat kita ini benar-benar khusyuk dan tidak disibukkan dengan keinginan-keinginan yang lainnya. Jadi begitu. Nah, baik ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah, ya, hal-hal yang dilarang di dalam salat adalah tasybikul asabi. Ya, seperti ini. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Ketika salat tidak diperbolehkan, atau ya, sebagian ulama ada yang berpandangan bahwa ketika masuk masjid pun kita sudah nggak boleh begini tasybikul asabi. Itu nggak boleh. Ini contoh ya. Jadi begitu. Ini hukumnya makruh. Ya. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji." Jika salah satu dari kalian berwudu dari rumahnya, kemudian dia mendatangi ke masjid, ya, untuk mengerjakan salat hatta yarji, sampai dia kembali, fala yakul hakadha wa syabaka baina asabi'ahu. Jangan sampai dia melakukan seperti ini, kata Nabi. Ya, syabaka asabi'ahu. Nah, jadi begitu. Kemudian ada seorang sahabat Ismail bin Umayyah, ya. Dia pernah bertanya kepada Nafi', ya, dari seorang laki-laki yang sholat dan dia musyfiq yadaihi, begini sholatnya. Qala, dia mengatakan, qala Ibnu Umar benar berkata, ini athar tilka salatul maqdubi alaihim. Itulah sholatnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. Jadi begitu ya. Jadi larangan tasybih ketika sholat ini larangannya hanya sampai ke tingkat kemakruhan, tapi dia bisa mengurangi nilai pahala sholat kita dari yang 27 wallahu alam sampai ke berapa kan kita nggak tahu ya. Tapi makanya dalam hadis Nabi SAW tentang pahala orang yang sholat jamaah itu kan bermacam-macam riwayatnya, bisa ba'ina wa ishrina darajah, au bi khamsin wa ishrina darajah, au bi thalathin wa ishrina darajah. Semua ada riwayatnya. 27 derajat, 25 derajat, 23 derajat. Kok kenapa bisa berbeda-beda? Nah, itu berdasarkan kadar kekhusyuan ketika dia sholat. Begitu, Pak. Semakin khusyuk, semakin kita menunaikan rukun-rukunnya, kewajiban sunnah-sunnahnya, ya pahalanya semakin tinggi. Begitu ya. Derajatnya pun semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6 adalah farqa'atul asabi'. Ya, farqa'atul asabi' ini adalah menyembunyikan jari jemari. Ya, membunyikan jari jemari. Ini loh. Begini, Pak. Gitu. Ya. Wa ya in qallat fi shalah, meskipun sekali dalam sholat, kurihat, maka itu makruh. Li'annaha mushkilatun anis shalah, karena itu dapat menyibukkan ketika sholat. Ya. Wa in kathurat, jika banyak, hurrimat, diharamkan. Kenapa? Li'anna fiha tala'uban bil shalah, karena dia berarti bermain-main di dalam sholatnya. Ya. Saya kalau seperti ini teringat ada satu murid saya dulu di pondok pesantren waktu ngajar, Pak. Tangan nggak bisa tenang. Sholat sih baru Allahu Akbar udah begini, tek, bunyi terus. Yang saya heran bunyi terus, begini, ntar begini lagi, begitu. Ya. Masih ingat seperti itu. Dulu sempat kita tegur, kemudian nggak bisa, Ustaz.
cuma begini ya. Terus begitu, dan bunyi, kalau kita kan sudah bunyi sudah selesai, dia nggak tak tok seperti itu terus, kan membuat yang sampingnya itu menjadi tidak khusyuk. Bukan dia saja yang tersibukkan, tapi sampingnya juga tersibukkan. Nah, ini begitu ya. Nah, hal yang seperti itu jika sedikit maka ya hukumnya makruh, tapi jika banyak maka hukumnya bisa haram. Nah, begitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah al-iltihafu bi thawbi wa ja'ala al-yadaini min dakhil fatarka wa tasjud hakadha, dengan sadel, yaitu berselimut dengan pakaian dan menjadikan kedua tangannya di dalamnya, kemudian rukuk dan sujud dengan sadel. Yuk main-main dimasukin gini Pak. Nah, ya. Salatnya begini, sujudnya wallahu alam nggak bisa pakai tangan kan, karena dimasukkan begini. Nah, maka ini tidak diperbolehkan, bahkan ada larangannya jelas. Nah, ini yang dimaksud dengan sadel. Apa sadel? Antal tahifa bi thawbika wa tadkhula yadayka min dakhil fatarka wa tasjud wa huwa kadzalik. Jadi memasukkan kedua tangan kita ya di pakaian kita. Lalu kemudian kita rukuk dan sujud dengan cara seperti itu. Di antaranya ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam penyembahannya, ya. Jadi begitu. Ketika kita rukuk dan sujud harus benar-benar bertopang kepada kedua telapak tangan kita. Nah, itulah 7 hal-hal yang dilarang di dalam sholat, ya, yang belum sampai taraf membatalkan sholat kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang ditanyakan Pak, silahkan terkait dengan tadi ucapan yang masih diperbolehkan kadarnya ataupun terkait hal-hal yang dilarang di dalam sholat. Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi kan disebutkan mengenai masalah imam diam mungkin lupa dalam bacaannya. Imam mesti berpikir, makmum tidak boleh menyahutnya. Tapi ada terjadi ketika imam membaca satu surat Al-Kafirun itu, misalnya kuliah Al-Kafirun, Alhamdulillah ma'udun, walau alhamdulillah ma'udun, kan satu ayat kurang. Itu imam mengingatkan pada satu ayat yang belum dibaca. Akhirnya imam mengulang lagi satu ayat yang belum dibaca. Itu gimana? Boleh Pak, diperbolehkan. Jika ada yang terlewat lalu kemudian kita tahu itu, maka silahkan diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Nah, sama-sama. Ada lagi yang lain? Cuman sebentar Pak, cuman ada kasus pernah terjadi. Ada imam dari Saudi, jadi Saudi dulu pernah dipanggil untuk imam di Al-Mubarak ya, Ramadan itu. Jadi dia membaca di lembaran halaman sini. Saya ingat banget ya. Di situ dia baca surat Hud ya. Kemudian dari arah sini ya, qul fa'tu bi suratin min mithlihi ya, muftariyat di sini. Kemudian dia baca tidak di sini ya, tapi dia baca di sini ya, wasta'il fulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhatibni wa yasta'ul fulka wa kullama marra alaihi alqawlu mala'um minhum sakhiru ayunahum qala in taskhuru minna. Jadi jauh banget sini. Bayangkan ya. Ketika diingatkan ya, dia baca di sini sampai selesai, tapi langsung ketika diingatkan di sini malah buyar. Nah, akhirnya ketika buyar dia akhirnya langsung rukuk ya, jadi terkadang ada kejadian yang seperti itu ya, jadi begitu. Kalau memang dia sudah cepat ya, karena ini kan kasusnya cuma beberapa ayat ya, itu diperbolehkan. Jadi tidak terjadi tardid ya, talawuth dengan tardid, yaitu
apa ya artinya, tidak terjadi kerancuan ya dalam ini. Kalau ini kan jauh sekali Pak, di sini ke sini. Nah, ini yang mungkin sebagai makmum ya sekali lagi tadi, kalau memang diperlukan, sebenarnya begini bahasanya, kalau memang diperlukan ya silahkan. Jadi tadi itu sifatnya hanya tata cara ya, fikihnya bagaimana membetulkan imam. Tapi kalau memang benar-benar dibutuhkan ya nggak mengapa hakikatnya. Tapi imam kan nggak cuma lepas satu ayat nggak dibaca kan, terus berjalan. Iya makanya tetap diingatkan. Nah. Baik, silakan Pak. Karena ada anak nenek saya pas lagi sholat ada nasi di dalam, kemudian mau dibuang, kata saya jangan katanya. Waktu itu jangan sini. Terus dibawa di mana nasinya? Nasinya biar sampai selesai sholat baru dibuang gitu. Oh begitu. Ya. Sebenarnya dibuang diperbolehkan Pak, tidak mengapa. Dikhawatirkan karena menyibukkan kita dalam sholat. Kalau ada hal yang mengganjal kan pasti menyibukkan kan, begitu. Akan lebih baiknya kita buang, nggak mengapa Pak. Iya dibuang. Yang penting jangan ditelan. Kalau cuma sebutir. Nggak, karena memang ditelan pun bisa membatalkan sholat kita. Hati-hati. Kalau kita tahu ya bisa membatalkan. Karena makan ketika sholat jadi makan ketika sholat itu membatalkan sholat. Tapi kalau makan kita punya wudhu tidak membatalkan wudhu begitu Pak. Wallahu a'lam. Lagi Ustaz. Iya. Sujud sahwi Ustaz. Dalam dua sujud itu apa dibaca? Dalam dua sujud itu, ini sebenarnya nanti pembahasannya, enggak apa-apa. Dalam sujud yang dibaca boleh membaca subhanallah, ya. Ataupun boleh membaca subhana rabbiyal a'la. Seperti kita sujud biasa, ya. Atau boleh tidak membaca sama sekali. Itu diperbolehkan, hanya sujud saja. Dalam duduknya? Hah? Duduknya? Tidak ada bacaan. Tidak Tidak ada bacaan. ada bacaan sama sekali. Ada lagi? Oh iya, silakan. Salam. Terkait hal doa di luar tema, doa Rasulullah yang diajarkan Abu Bakar itu boleh gak kita pakai di saat sujud atau antara azan dan iqamah? Doa apa itu? Yang Allahumma inni dzalamtu. Oh. Sama berlindung dalam 4 hal. Oh. Yang sebelum salam. Diperbolehkan karena itu doa setelah tasyahud akhir itu adalah doa ziyadah, doa sebagai tambahan, dan itu bukan taksis mengkhususkan di saat itu, tidak, boleh kita baca kapanpun ya. Ketika kita sedang duduk, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, boleh enggak? Boleh begitu. Jadi itu bukan doa taksis ya, tapi itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ketika hendak salam, sebelum salam dalam tasyahud akhir itu adalah waktu di mana doa itu mustajabah. Makanya mintalah perlindungan dari 4 hal karena sangat penting sekali. Nah itu minta itu. Kemudian contoh lain lagi adalah doa siapa yang Abu Bakar minta diajari. Nah makanya Rasulullah mengajarkan, dan banyak sekali kok doa-doa itu. Seperti itu, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal khuzni wal ajzi wal kasali, itu juga boleh dibaca. Artinya al-ibratu bil waqt wa laysa bil alfaz. Ya. Ibrahnya, kaidahnya adalah karena waktunya tersebut mustajabah. Jadi apapun boleh dibaca. Laisa bil alfaz, bukan karena lafaz doa-doanya ini khusus taksis, bukan. Jadi begitu. Wallah. Ada lagi? Bagian sini sudah paham ya? Mudah-mudahan paham. Iya silakan. Kalau saat sujud, setelah sujud nih bacakan Rabbiyal A'la, kita berdoa boleh? Boleh. Aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Jadi keadaan kita ya, posisi kita yang paling dekat dengan Allah itu saat kita sujud. Fa'akthiru du'a, kata Nabi, perbanyaklah doa.
Jadi salah kalau sampai kita berpersepsi di sujud yang terakhir, tidak. Ya, fikul di sujud, setiap sujud tambahkan doa-doa yang lain. Itu tidak mengapa. Jadi begitu Pak. Ya. Tapi doanya dalam hati langsung diucapin. Lafaz doa itu talafut Pak. Berbahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia beda lagi ya. Bahasa Indonesia ada perbedaan pandangan. Cuman ada yang mengatakan diperbolehkan kalau tidak dilafatkan. Ya, diucapkan. Jadi semua doa zikir itu paling tidak minimal kita sendiri yang mendengar Pak. Itu minimal. Ya. Dan juga nggak usah teriak-teriak didengarkan orang lain juga itu nggak boleh. Ya. Iya makanya ketahuan mau minta apanya Pak ya. Iya makanya. Begitu ya. Bahwa Allah ud'u rabbakum ya tadarru'an wa khufyah. Kalau berdoa kepada Rabb kalian itu tadarru'. Makanya pernah suatu waktu Nabi SAW mendengar orang doa teriak-teriak. Kata Nabi, engkau itu berdoa bukan kepada Rabb-mu yang tuli. Bukan. Allah itu maha mendengar. Ya, jadi begitu. Sehingga doa-doalah dalam dengan lisan kita, nggak perlu terlalu keras-keras. Jadi begitu. Ya, itu termasuk adab dalam doa. Jadi begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.